Selamat datang kembali di channel Pejuang Kripto. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan Trojan Solana, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang biasa main meme coin ya pasti tahu ya namanya Trojan Solana. Ini adalah bot ya. Bot untuk trading ya, teman-teman. Di sini bisa menggunakan bot Trojan Solana ini untuk eksekusi lebih cepat, teman-teman. Jadi yang kita tahu kalau misalkan di dunia meme coin itu yaitu volatilitasnya itu sangat tinggi ya, perubahannya sangat cepat. Jadi kalau kita misalkan beli swap manual lewat Phantom ataupun wallet lainnya, itu delaynya luar biasa lama, teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan jaringannya itu lagi padat, jadi untuk eksekusinya itu sangat lama ya. Akhirnya kita ketinggalan momentum seperti itu. Nah, orang-orang tuh biasa menggunakan Trojan Solana ini ya untuk bantuan ya atau tools tambahan supaya eksekusinya itu lebih cepat ya, kan di sini hitungan detik. Untuk Trojan Solana ini ya teman-teman, ini tuh banyak sekali yang palsu ya, banyak sekali laporan-laporan ke saya ke Telegram. Dia banyak kena tipu, dia dapat link palsu dari sosmed ya seperti TikTok ya. Dana yang dia depositkan ke Trojan Solana ini dia langsung lenyap, teman-teman. Jadi banyak sekali yang palsu, teman-teman. Hati-hati ya, banyak Trojan Solana yang scam dan penipuan. Jadi teman-teman harus hati-hati. Atau teman-teman bisa downloadnya tuh bisa langsung di websitenya atau melalui link yang saya kasih di deskripsi. Baik, untuk memulainya teman-teman nanti saya akan kasih linknya di deskripsi ya, untuk memulai Trojan Solana ini. Dan di sini untuk tampilan awalnya seperti ini, teman-teman ya. Teman-teman nanti tinggal buka aja. Nah, di sini tuh ada fitur yang pertama ada limit order. Jadi di sini kita bisa membuat limit order ya. Jadi kita bisa setting kita kapan beli lalu kita kapan jual, teman-teman. Oke, nah di sini juga ada copy trade sniper ya, teman-teman. Tinggal nanti coba aja. Nah, untuk memulainya teman-teman di sini tuh teman-teman harus setup dulu ya. Artinya kita harus punya wallet. Nah, biasanya teman-teman kalau misalkan teman-teman baru buka itu akan ada wallet bawaan ya atau wallet default dari Trojan Solana-nya. Kita pergi ke setting di sini. Kita pergi ke wallet di sini. Nah, nanti di sini tuh ada, kalau misalkan teman baru buka, di sini ada Solana wallet sama Ethereum. Jadi ini adalah wallet yang sudah disediakan oleh si Trojan ini yang tergenerate otomatis, jadi default. Tetapi teman-teman di sini juga bisa menambahkan wallet pribadi teman-teman ya, dengan cara teman-teman melakukan import wallet. Nah, teman-teman nanti tinggal masukkan private key-nya di sini. Dan teman-teman di sini juga harus hati-hati ya, jangan sembarangan ngasih private key teman-teman, karena nanti itu bisa diakses orang lain ketika orang lain tahu private key teman-teman. Nah, kebanyakan di Trojan bot palsu itu teman-teman ketika teman-teman mengimport wallet ya melalui frasa atau melalui private key, mereka langsung bisa akses dan langsung mengambil semua dana yang ada di wallet, teman-teman. Dan itu banyak sekali kejadiannya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, jangan gunakan bot Trojan palsu ataupun bot Trojan scam. Oke, teman-teman tinggal import, masukin apabila teman-teman ingin mengimport. Lalu misalkan teman-teman ingin buat sendiri, teman-teman tinggal create aja di sini, create Solana wallet. Oke, lalu masukin passwordnya. Password ini teman-teman bisa setting ketika teman-teman melakukan setup ya. Teman-teman bisa set sendiri untuk passwordnya, teman-teman. Oke, cuman saya sarankan kalau misalkan teman-teman di sini ingin import wallet ya, teman-teman buat wallet terpisah, teman-teman ya. Jadi harus teman-teman buat terpisah khusus Trojan. Supaya apa? Supaya tidak tercampur. Kalau misalkan amit-amit nih nanti teman-teman ke hack ya private key-nya, atau teman-teman private key-nya tuh jatuh ke tangan orang lain, nanti bisa diakses dan bisa diambil semua. Jadi saya sarankan kalau teman-teman ingin membuat atau mengimport wallet, teman-teman buat dulu wallet terpisah, wallet khusus Trojan Solana seperti itu. Nah, untuk memulainya teman-teman di sini teman-teman harus mengisi saldo Solana terlebih dahulu. Ya, teman-teman tinggal copy aja di sini, lalu teman-teman pergi ke exchange. Oke, di sini saya menggunakan Bitem ya karena untuk biaya kirimnya itu sangat murah. Jadi saya akan deposit Solana ke Trojan Solana ya menggunakan exchange Bitem. Kenapa saya menggunakan Bitem? Karena di sini untuk biaya pengirimnya itu sangat murah. Nanti saya akan kasih linknya di deskripsi ya, teman-teman. Nah, untuk memulainya teman-teman nanti daftar aja ya, biasa verifikasi dan lain-lain. Nanti teman-teman tinggal deposit rupiah. Jadi teman-teman tinggal deposit ya untuk rupiahnya ya. Teman-teman bisa menggunakan OVO ya, QRIS ataupun Bank BCA. Karena di sini saya sudah mempunyai IDR ya, teman-teman. Jadi saya sekarang langsung membeli untuk Solananya. Saya akan pergi ke pasar di sini. Saya akan klik Solana di sini. Oke, saya akan beli. Nah, saya akan 100% kan ya. Ini ya contoh ya, teman-teman. Saya akan 100% kan
Oke, karena ini tutorial saya butuh cepet, jadi saya akan gunakan harga jual ya teman-teman, supaya cepat tereksekusinya. Oke, saya akan beli dan sudah berhasil untuk pesanannya. Kita akan cek di walletnya. Di sini teman-teman ada Solana, dan sekarang saya akan tarik ya, atau saya akan depositkan ke Trojan Solana teman-teman, dengan cara klik penarikan di sini. Oke, klik Solana. Nah, untuk minimum kirimnya di sini tuh 0,1 Sol teman-teman ya, dan untuk biayanya pun sangat murah. Di sini 0,001 Sol. Jadi kalau misalkan di harga sekarang ya teman-teman, 0,001 Sol itu setara 1.500-an teman-teman ya. Jadi setiap teman-teman kirim berapapun nominalnya itu hanya dikenakan 1.500 perak teman-teman. Jadi ini sangat murah sekali ya ketimbang exchange lainnya teman-teman. Oke, dan untuk alamatnya saya akan klik yang di Trojan Solana teman-teman ya. Saya akan copy di sini. Nah, saya akan pastekan di sini. Oke. Exchange-nya teman-teman pilih yang other aja. Oke, dan untuk minimumnya di sini 0,01 Sol. Dan biayanya di sini 0,01 Sol ya, teman-teman. Jadi sangat murah untuk biayanya. Lalu klik penarikan di sini. Nah, nanti teman-teman tinggal masukin PIN ya. Lalu OTP via email dan kemudian Google Authenticator. Nah, untuk Google Authenticator ini adalah keamanan tambahan ya yang di-set oleh exchange. Jadi nanti kita waktu daftar nanti kita akan aktivasi terlebih dahulu, oke? Dan untuk linknya, cara aktivasi Google Authenticator ini saya akan kasih linknya di deskripsi, teman-teman. Oke, saya akan masukkan PIN-nya, lalu saya akan mengisi OTP dan Google Authenticator. Nah, setelah diisi semua, teman-teman langsung klik konfirmasi. Ya, ini sedang diproses. Kita akan tunggu nanti di Trojan Solana ya, apakah sudah masuk atau belum. Kita akan cek. Nah, setelah kita menunggu kurang lebih 5 menit, teman-teman, ini sudah masuk ya untuk Solananya yang tadi kita kirim dari Bitem, teman-teman. Nah, baru sekarang kita bisa untuk transaksi menggunakan Trojan Solana, teman-teman. Nah, untuk cara transaksinya gampang, teman-teman. Teman-teman tinggal klik buy aja di sini. Ya, ini kalau misalkan teman-teman ingin langsung beli atau langsung eksekusi, teman-teman tinggal masukkan simbol atau token address-nya. Sebagai contoh di sini saya akan membuka DEX screener. Nah, sebagai contoh teman-teman ya, ini hanya contoh ya, saya tidak merekomendasikan koin tertentu. Di sini saya akan copy kontrak address-nya sini. Oke, lalu saya akan pergi ke Trojan Solana. Untuk mulai membelinya ya, ini kita akan beli langsung, teman-teman tinggal klik buy yang tadi sini. Lalu masukkan kontrak address-nya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih, bisa swap ya, artinya kita langsung eksekusi, atau bisa menggunakan limit. Limit ini ya kita ibaratnya kita set untuk membeli ya ketika harga menyentuh berapa atau turun berapa, seperti itu. Itu limit ya. Nah, kalau misalkan teman-teman langsung swap langsung, teman-teman tinggal pilih yang swap seperti ini. Oke. Dan untuk jumlahnya teman-teman tinggal sesuaikan di sini. Ya, bisa 0,1 Sol, 0,01 Sol ya, atau 0,2 Sol seperti itu. Atau teman-teman juga bisa pilih di sini untuk edit ya, misalkan teman-teman ingin membeli yang tidak ada di pilihan, contoh, atau bisa diperkecil lagi 0,008 seperti itu. Nah, itu bisa. Nah, itu langsung tereksekusi, teman-teman. Ya, jadi ketika langsung kita klik set nominal Solnya, dia akan langsung tereksekusi seperti ini. Nah, ini buy-nya sukses, teman. Nah, kalau kita mau lihat tokennya, klik aja view token di sini. Di sini kelihatan, teman-teman ya. Nama tokennya berapa, kemudian jumlah atau ekuivalen berapa dolarnya kelihatan di sini. Lalu untuk harga saat ini ya, price market cap-nya di sini kelihatan ya. Lalu kemudian di sini untuk average entry ini adalah harga rata-rata kita masuk, oke. Lalu kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini untuk PNL-nya, untungnya berapa ya atau ruginya berapa, di sini kelihatan. Bagaimana menjualnya? Teman-teman tinggal pilih aja di sini. Sell 100%, sell 50%, atau sell, teman-teman tinggal edit di sini seperti ini. Oke. Itu misalkan teman-teman menggunakan swap langsung. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan limit? Nah, teman-teman tinggal masuk lagi ke sini, tinggal buy token sini. Masukkan simbol lagi. Oke, langsung pilih seperti ini. Nah, teman-teman klik limit di sini. Nah, trigger price-nya teman-teman klik aja sini. Ya, masukkan berapa market cap-nya ya, atau di market cap berapa. Contoh, ini untuk market cap-nya itu 1,6. Nah, saya akan beli ketika dia turun ke 1,4 contoh. Berarti teman-teman tinggal klik aja di sini.
Oke, dia akan muncul seperti ini ketika kita set ya. Jadi tadi kita set untuk harganya itu di market cap 1,4 juta dolar untuk market capnya. Dari sini otomatis untuk price-nya tuh 0,0014 seperti ini. Nah, lalu teman-teman tinggal pilih di sini untuk expired-nya atau waktunya tuh berapa hari. Bisa hari, jam, menit pun bisa ya, detik. Contoh misalkan di sini contoh di sini 2 jam ya teman-teman ya. Di sini kita setting 2 jam. Jadi order ini kita akan setting ya dalam waktu 2 jam ke depan. Oke. Kalau sudah teman-teman klik create order di sini. Nah, jadi limit order place. Jadi limit order ini telah aktif teman-teman. Nah, kalau mau lihat teman-teman tinggal klik aja di sini. View limit order. Nah, di sini kelihatan. Kalau mau edit teman-teman tinggal edit ya. Diedit lagi. Oke. Kalau misalkan teman-teman ingin delete, teman-teman tinggal delete ya, close atau hilang seperti itu. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin menjual ya, teman-teman? Teman-teman tinggal klik position di sini. Nanti di sini akan muncul ya, akan muncul daftar token yang kita punya. Nah, untuk menjualnya sangat gampang. Ini hanya contoh, teman-teman ya. Ini hanya contoh. Jadi saya tidak merekomendasikan koin tertentu. Di sini hanya contoh untuk tutorial. Jadi klik di sini. Nah, lalu teman-teman tinggal jual yang sesuai ingin teman-teman jual. Oke. Ya, teman-teman ingin berapa persen ya, atau teman-teman ingin edit lagi ya, berapa jumlahnya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa di sini untuk limitnya. Kayak tadi misalkan di sini teman-teman ingin menjualnya ketika dia naik seperti itu. Jadi teman-teman klik limit di sini. Nah, teman-teman trigger price-nya berapa? Ya, sebagai contoh ya, tadi kan harganya di sini market cap-nya itu sekitar 1,6 M ya, market cap. Nah, jadi saya akan buat misalkan 2 ya di sini MC seperti ini. Nah, jadi nanti dia akan terjual ketika harga naik ya di market cap 2 juta dolar seperti itu. Nah, expirednya berapa hari teman-teman juga bisa sesuaikan di sini. Ya, contoh tadi 2 jam sini. Ya. Seperti ini. Oke, lalu kita klik create order di sini. Nah, jadi order sudah ditempatkan. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, di sini ada 2 limit order yang tadi kita set, yaitu beli ya ketika harga turun di market cap 1,4. Lalu kita order jual ketika harga menyentuh 2 juta market cap ya. Seperti itu. Nah, nanti ketika harga menyentuh ya, maka akan tereksekusi teman-teman. Nah, apabila misalkan teman-teman saya nggak mau menggunakan limit order, saya mau langsung jual, bisa ya, teman-teman tinggal close aja sini. Nah, jadi udah hilang yang tadi kita buat limit order untuk jualnya. Nah, kita akan coba jual langsung sini ya. Saya akan klik position, oke, dan saya akan klik koinnya di sini dan langsung pilih swap di sini. Nah, kita akan sell sebanyak 100%. Kita akan coba ya, sell. Nah, maka di sini akan berhasil teman-teman ya untuk penjualannya. Jadi secepat itu ya. Ketimbang teman-teman swap manual di Phantom Wallet itu lamanya minta ampun. Jadi teman-teman bisa menggunakan Trojan Solana ini, teman-teman. Nah, dan ini ada rugi ya, karena ini hanya contoh tutorial, karena saya butuh cepat untuk tutorial, jadi saya tidak memperhatikan untuk PNL-nya. Nah, teman-teman juga bisa setting di sini untuk fee-nya ya. Teman-teman juga bisa setting. Teman-teman bisa trade on Solana ini. Teman-teman pergi ke setting. Nah, di sini teman-teman bisa klik fast ya atau turbo ya. Tetapi ini mengaruh ke biaya atau fee-nya. Atau teman-teman bisa buat sendiri ya, atau edit sendiri menggunakan setting teman-teman. Contoh, teman-teman klik yang ini. Nah, teman-teman bisa sesuaikan di sini untuk biaya fee-nya. Jadi semakin mahal semakin cepat, teman-teman. Contoh 0,005 seperti ini. Maka biaya untuk sekali swap-nya itu segini. Oke.
teman-teman juga bisa klik di sini, teman-teman juga bisa setting di sini untuk auto buy ataupun auto sell seperti itu. Oke, untuk nextnya saya akan buat tutorial untuk snipernya teman-teman ya. Jadi di Trojan Solana itu ada fitur sniper. Jadi bisa sniper ketika ada koin baru launching ya, itu dengan sangat cepat. Jadi begitu launching sesuai kriteria yang kita mau ya, seperti ada market cap-nya berapa ya, ada websitenya, ada Twitternya, ada Telegramnya, itu kita bisa setting di sini. Auto sniper dan migration sniper nanti akan kita bahas untuk video selanjutnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk tutorial kali ini. Sampai di video berikutnya.